Tang 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 tang. Halo Re, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa Ramadhani Siregar, NPM 19071010241, dan beserta rekan saya Daniar Hulkesia dengan NPM 19071010062. Di sini kami berdua akan menjelaskan secara singkat terkait dengan pembagian urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketika kita berbicara tentang urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tentunya tidak terlepas dari 3 asas utama, yakni asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dijelaskan terkait 3 asas utama, yakni asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Nah, lalu apa sih asas desentralisasi itu? Asas desentralisasi itu adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Nah, lalu yang kedua ada asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi ini adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi urusan dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat kepada instansi-instansi vertikal di wilayah daerah tertentu dan kepada gubernur dan bupati atau sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Lalu yang terakhir ada tugas pembantuan. Nah, tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat atau pemerintahan daerah provinsi kepada daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dari daerah provinsi. Nah, berikut saya akan jelaskan terkait contoh-contoh dari tugas pembantuan, desentralisasi maupun dekonsentrasi. Nah, untuk yang pertama yaitu contoh dari asas desentralisasi. Ya, ini apa sih? Contohnya ini seperti guru SMA yang dari Pemprov, dia akan mendapatkan upah dari APBN dari pusat. Lalu selanjutnya ada guru SMP dan guru SD yang upahnya itu berasal dari pemerintah kota. Lalu untuk dekonsentrasi itu seperti kantor imigrasi, lalu ada Kementerian Hukum dan HAM, perangkat pusat yang diletakkan pada daerah-daerah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi administrasi. Lalu yang terakhir ada tugas pembantuan. Ini contohnya seperti KUA, yaitu perangkat daerah yang sarana dan fasilitasnya yang beranggaran pada pemerintahan pusat. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan langsung oleh rekan saya Daniar Hulkesia Putri. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan teori residu dan perbedaan antara asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Teori residu atau teori sisa ini dikemukakan oleh Van Vollenhoven yang merupakan seorang antropolog dari Belanda. Teori residu ini membagi urusan atau kewenangan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Urusan tersebut antara lain ada urusan absolut dan urusan konkuren. Urusan absolut ini merupakan urusan mutlak milik pemerintahan pusat, yang mana urusan ini meliputi urusan pertahanan keamanan, urusan moneter, urusan justisi, urusan politik luar negeri, serta urusan agama. Kemudian urusan konkuren merupakan urusan bersama dari pihak pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Urusan konkuren ini dibagi menjadi 2, yang pertama ada urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib atau urusan obligatory ini merupakan pelayanan dasar yang dilaksanakan sesuai dengan SPM atau standar pelayanan minimal. Urusan ini meliputi urusan kesehatan, pendidikan, urusan lingkungan hidup, urusan pekerjaan umum, dan urusan perhubungan. Namun, ada beberapa urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang masuk ke dalam urusan konkuren wajib ini, seperti urusan ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan, urusan tanah, dan urusan komunikasi. Kemudian urusan pilihan atau urusan opsional di dalam urusan konkuren ini berkaitan dengan sektor unggulan dari daerah tersebut. Urusan ini meliputi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, dan kelautan. Beralih ke pembahasan selanjutnya,
yakni perbedaan antara desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dimulai dari desentralisasi. Desentralisasi ini merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom. Lalu dalam pelaksanaan desentralisasi ini, hak dan tanggung jawab urusan sepenuhnya berada di institusi penerima urusan. Kemudian di asas desentralisasi ini juga diberikan dana yang dialokasikan secara terpisah maupun dalam bentuk sumber-sumber dana. Kemudian sumber keuangan dari desentralisasi ini adalah bersumber dari APBD. Lalu selanjutnya adalah asas dekonsentrasi. Dekonsentrasi ini merupakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah atau pendelegasian urusan. Dalam asas dekonsentrasi ini, urusan akan tetap melekat pada institusi atau pejabat pemberi delegasi urusan. Selanjutnya dalam asas dekonsentrasi pula, pelaksana asas dekonsentrasi ini atau pelaksana urusan berasal dari institusi pemberi tugas yang ditugaskan di luar ibu kota negara. Kemudian sumber keuangan dari dekonsentrasi ini adalah bersumber dari APBN. Selanjutnya terkait dengan tugas pembantuan. Tugas pembantuan ini merupakan penugasan yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom. Penugasan ini bersifat operasional dalam pelaksanaannya. Terkait dengan urusan yang ada dalam tugas pembantuan ini akan tetap melekat pada institusi pemberi tugas. Lalu dalam tugas pembantuan ini, pelaksana maupun sarana dan prasarana sebagian dari institusi penerima tugas agar tetap efektif dan efisien. Lalu sumber keuangan dari tugas pembantuan ini adalah bersumber dari APBN negara. Sekian pembahasan dari kami. Terima kasih, apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.